Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman-Nya hidup dan iman kita akan dibangun dan dikuatkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan penolong. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita, bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas rahmat anugerah, atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, atas begitu luar biasanya berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Injil Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Saudara bisa baca dalam satu perikop semuanya ya, tapi saya ambil 2 ayat ini saja. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kata orang muda itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Cuma dikasih Tuhan, seorang muda yang kaya, ya, satu hari berjumpa dengan Yesus, dia menanyakan tentang bagaimana supaya hidup yang kekal dan sebagainya. Yesus menerangkan, ya, bermula dari hukum Taurat, ya, jangan begini, jangan begitu, semua dilakukan. Tetapi Yesus kemudian berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergi jualah milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu datang kemari ikut aku." Apa respon muda itu? Dia sedih. Orang muda itu mendengar perkataan Tuhan Yesus itu menjadi sedih. Kenapa? Kaya kok sedih? Sebab hartanya banyak. Ya, hartanya menjadi penghalang untuk dia bisa menjadi pengikut Yesus. Hati-hati, harta bisa menjadi penghalang. Ya, ternyata ya. Kenapa? Karena hati orang itu melekat kepada hartanya. Kita masih ingat di kisah yang lain bagaimana Levi atau Matius, si pemungut cukai, ketika Yesus berjumpa dengannya, "Ikutlah aku," dia tinggalkan itu mejanya, dia langsung ikut Yesus. Ya, dan orang yang demikian inilah yang akhirnya menjadi pengikut yang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Kita tahu seorang Sakius, kepala pemungut cukai pun demikian. Ketika Yesus menjumpainya di atas pohon, "Turunlah, aku harus singgah ke rumahmu." Dia senang sekali. Dia singgah, bahkan hartanya mulai dibagi-bagikan kepada orang miskin dan kepada orang yang pernah diperasnya. Cuma dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Yesus harusnya membawa sukacita bagi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi bagi muda ini satu yang sulit. Ya, kaya, hartanya banyak. Kenapa harus dijual? Kenapa harus diberikan kepada orang miskin? Ya, Yesus tahu hati seseorang. Jadi ketika kita hendak mengikut Tuhan, jangan sampai harta kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, posisi atau jabatan kita itu menjadi penghalang. Sebaliknya, gunakan posisi kita, mungkin kepopuleran kita, mungkin jabatan kita, kekayaan kita. Gunakan itu untuk pemuliaan Tuhan. Bukan sebaliknya, justru menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan.
Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Jadi harta itu sesungguhnya bukanlah yang menjadi jalan untuk orang ke surga. Harta dijual pun juga sebenarnya nggak bisa. Pemuda itu jual hartanya semuanya, dibagikan ke orang miskin. Tetap nggak bisa masuk surga kalau tidak ada yang terakhir tadi. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Kuncinya itu yang pertama. Ya, datang ikut Tuhan dulu. Nah, harta dan sebagainya dikatakan apa? Ketika itu dibagikan kepada orang miskin, engkau beroleh harta di surga. Artinya di sana kita mendapatkan ya penggantinya istilahnya. Tetapi kunci pertama ikut Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan ya tidak ada yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Entah itu harta kita, kekayaan kita, kepandaian kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, termasuk juga mungkin pekerjaan kita, posisi, jabatan kita, apapun itu. Jangan biarkan itu menjadi penghalang. Sebaliknya, apa yang dipercayakan kepada kita, entah itu harta, kekayaan, entah itu kepandaian, entah itu kepopuleran, ya, ketenaran, ya, dan lain sebagainya. Gunakan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jangan sampai hidup kita melekat kepada harta. Hidup kita terikat dengan segala yang duniawi. Sebaliknya, ayo mulai sekarang perhatikan bagaimana hidup kita. Adakah sesuatu yang jadi penghalang kita dengan Tuhan? Jangan sampai ya, pastikan kita terhubung dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan dengan jelas supaya kita tidak salah di dalam setiap tindakan kita. Seperti pemuda kaya ini, muda kaya tetapi dia akhirnya kehilangan satu kesempatan yang luar biasa untuk mengikut Yesus. Padahal banyak orang ingin mengikut Yesus, ya, tetapi karena kekayaannya, karena hartanya, dia pergi dengan sedih. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan Tuhan Yesus yang terutama, melebihi segala harta, melebihi segala kekayaan, melebihi pengetahuan, posisi jabatan kita. Dan kalau Tuhan percayakan baik kekayaan, baik itu posisi jabatan, ketenaran, pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kegagahan kita sendiri, dan jangan itu menjadi penghalang kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami bersyukur, kami belajar dari seorang pemuda kaya yang melewatkan satu kesempatan yang Tuhan beri untuk dia mengikut Engkau. Tetapi dia lebih berat kepada hartanya, lebih mementingkan hartanya. Dan dia sedih karena hartanya banyak. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mengikut Engkau, sudah semestinya kami tidak ada yang menghalangi dalam hidup kami. Baik itu harta, kekayaan, kedudukan, atau apapun itu. Dan biarlah kalau kami dipercayai kekayaan, harta, dan sebagainya, semuanya tetap kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.